Kami sebagai menteri, khususnya saya, hanyalah bisa bekerja menjalankan apa yang menjadi target KPI dan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden dan perintah undang-undang. Sudah barang tentu semuanya ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Pak, terkait dengan Pak Presiden yang memenuhi menteri 3 kali, siapa sih Pak menteri ini sudah disebut Presiden? Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama biskota jangan saling mendahului. Ya. Tapi Pak Bahlil pernah ditegur. Wah, dalam 1 tahun ini pasti ada plus minus lah, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum bagus saya yakin dan percaya atas arahan Bapak Presiden, seluruh menterinya akan diperbaiki. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Mengundang investor asing untuk masuk sini untuk tumbuh lebih cepat. Tanpa FDI, tanpa investor asing, kita nggak mungkin pertumbuhan ekonomi cepat. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang Ibal. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Jalan Kartanegara. Bukan rapat biasa, bukan pula sekedar pertemuan koordinasi, tapi ada sinyal ada yang sedang dievaluasi. Di tengah badai survei jelios yang menghebohkan publik, Prabowo tahu rakyat sedang menatapnya, menunggu apakah ia masih akan memberikan kesempatan pada menteri yang gagal atau menegakkan disiplin kabinet seperti yang selalu ia janjikan di setiap pidatonya. Dan satu nama yang paling jadi sorotan adalah Bahlil Lahadalia. Di awal pemerintahan, Bahlil digadang-gadang sebagai figur muda, lincah, dan memakili energi baru. Tapi seiring waktu, pesona itu memudar. Yang tersisa justru kesan arogan, definitif, dan tak mampu membaca aspirasi rakyat. Izin tambang untuk rakyat, mandek di meja birokrasi. Program hilirisasi macet di tengah jalan. Investor kecil dan pelaku industri dalam negeri terlindas oleh kebijakan yang lebih memanjakan konglomerat besar. Dan yang paling mencolok, gaya komunikasinya yang konfrontatif, bukan solutif. Di era transparansi publik seperti sekarang, menteri yang gagal berkomunikasi, gagal membangun kepercayaan. Presiden Prabowo bukan orang yang suka basi-basi. Dia tahu keberhasilan pemerintah bukan hanya soal pidato di podium, tapi tentang bagaimana setiap menteri mengeksekusi visi besar Indonesia maju dan kuat. Dan itulah sebabnya rapat di Kartanegara kemarin bukan sekedar rapat. Itu bisa jadi rapat penentuan nasib. Sebab reshuffle kali ini bukan sekedar politik, tapi uji moralitas dan keberanian. Publik bahkan mulai membandingkan Golkar di zaman Soeharto adalah partai disiplin, efisiensi, dan loyal. Sementara di era Bahlil, citra itu mulai retak. Birokrasi yang ruwet, kebijakan yang tidak sinkron, dan perilaku komunikatif publik yang reaktif. Semuanya menambah daftar panjang ketidakpercayaan rakyat. Ironisnya, Bahlil selalu bicara soal investasi,
dan ekonomi rakyat. Tapi justru rakyat kecil yang paling merasa ditinggalkan. Rakyat tidak peduli beberapa banyak investor datang ke istana. Yang rakyat peduli, apakah listriknya murah, BBM-nya stabil, harga bahan pokok terkendali, dan lapangan kerja benar-benar terbuka. Lembaga independen Celios mengeluarkan laporan mengejutkan. Bahlil di posisi terburuk dengan skor 151. Disusul nama-nama lain yang kinerjanya dianggap tidak memuaskan publik. Ini bukan fitnah, ini data, ini hasil persepsi publik yang sudah menilai langsung selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dan publik menilai kalau menteri seperti ini dipertahankan, maka Prabowo sedang mempertaruhkan kredibilitasnya sendiri. Di titik inilah kepemimpinan diuji. Apakah Prabowo akan menempuh jalan kompromi politik atau jalan ketegasan moral? Presiden yang kuat bukan diukur dari seberapa keras dia berbicara di depan publik, tapi dari beberapa berani ia memecat orang-orang yang tidak bekerja dengan baik. Loyalitas bukan soal siapa yang paling sering memuji di depan kamera. Loyalitas sejati adalah bekerja untuk rakyat tanpa alasan, tanpa pamrih, tanpa drama. Dan rakyat sedang menunggu apakah reshuffle benar-benar akan datang atau sekedar isu untuk menenangkan badai politik sementara. Menariknya, di saat Prabowo berjuang menegakkan disiplin kabinet, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru mengingatkan pelajaran berharga dari masa lalu. Ia berkata, rahasia Soeharto bisa bertahan 32 tahun adalah stabilitas harga beras. Bukan politik, bukan popularitas, tapi kemampuan menjaga harga tetap stabil dan rakyat tetap tenang. Artinya jelas, politik yang berhasil dimulai dari dapur rakyat. Selama perut rakyat kenyang, kepercayaan itu akan tumbuh, dan stabilitas ekonomi akan memperkuat stabilitas politik. Ini sebabnya pembenahan kabinet terutama di sektor ekonomi dan SDM bukan sekedar agenda politik, tapi syarat kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Hari ini inflasi nasional masih terkendali di angka 2,65%. Tapi ancaman tetap ada, terutama dari harga pangan dan energi. Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan stabilitas energi dan pasokan bahan bakar? Kementerian yang dipimpin oleh Bahlil inilah yang membuat publik semakin tak sabar. Menteri yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi bagian dari masalah. Jika inflasi naik, rakyat marah. Jika listrik mahal, industri kecil tertekan. Dan jika menteri gagal menanganinya, maka presiden akan disalahkan. Presiden Prabowo punya pilihan: membiarkan kabinet berjalan di tempat dengan alasan stabilitas politik, atau menegakkan disiplin dan mengganti menteri yang gagal secara tidak menunggu. Dan rakyat pun tidak. Mereka ingin melihat bukti, bukan mendengar klarifikasi. Prabowo punya kesempatan besar untuk menegaskan bahwa era pemerintahan baru ini bukan kelanjutan dari politik lama, tapi era di mana kinerja dan moralitas berdiri di atas kepentingan pribadi. Mari kita bicara apa adanya. Bangsa ini tidak butuh pejabat yang sibuk konferensi pers, tapi tak paham apa yang dirasakan rakyat.
tidak butuh menteri yang mengutip angka pertumbuhan ekonomi, tapi lupa bahwa banyak rakyatnya masih kesulitan beli beras. Kementerian SDM seharusnya jadi motor energi bangsa, tapi kini jadi simbol birokrasi yang lamban dan penuh kepentingan. Survei Celios adalah alarm keras, dan kalau Prabowo mendiamkannya, maka kepercayaan publik akan menurun cepat atau lambat. Karena rakyat bukan buta, rakyat cerdas menilai siapa yang bekerja dan siapa yang berpura-pura bekerja. Kita harus jujur, banyak kebijakan publik hari ini masih terjebak dalam lingkaran kepentingan elit. Dan itu berbahaya bagi pemerintahan yang baru setahun berdiri. Prabowo harus berani memutus rantai itu, bukan hanya demi citra, tapi demi efektivitas pemerintahan. Karena kalau satu menteri saja bisa menodai kredibilitas nasional, maka reshuffle bukan sekedar hak presiden, tapi kewajiban moral dan politik. Dan bagi Bahlil Lahadalia, ini mungkin panggilan terakhir, berbenah total atau bersiap tersingkir. Presiden Soeharto bisa bertahan selama 32 tahun bukan karena politiknya canggih, tapi karena rakyat percaya harga berasnya stabil. Kini Prabowo punya kesempatan untuk membangun kepercayaan yang sama, bukan dengan retorika, tapi dengan tindakan nyata. Dan tindakan pertama yang paling ditunggu rakyat adalah satu kata: reshuffle. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.